bagus gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di ruangan yang baik ini, di Gedung Sudirman, Bandung, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Umum Gerakan Muslim Persatuan Indonesia Cinta Tanah Air, Saudara Lamlam Pahala, inisiator Gempita Bapak Nizar Ahmad Saputra yang saya hormati, tokoh Jawa Barat Muhammad Iriawan yang saya hormati, Ketua Tim Kampanye Nasional Saudara Rosan Perkasa Ruslani yang saya hormati, tokoh ulama Persis Bapak Yusuf Baharudin yang saya hormati dan saya banggakan, tim kampanye daerah Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan, tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang hadir, perwakilan politik, partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju, tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa ormas yang saya hormati, saya banggakan, terutama keluarga besar Gempita, adik-adikku generasi muda Persis yang saya hormati, saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya hari ini, diundang di tempat ini dan disambut begitu meriah dengan keluarga besar Persis luar biasa. Dan selalu yang paling keras genggaman tangannya adalah para emak-emak semuanya. Kalau kasih tangan sampai ditarik. Tapi ini karena saya tahu ini sesuatu yang mengharukan saya, saudara-saudara, saudari-saudari, emak-emak, adik-adik semuanya, menaruh kepercayaan dan harapan yang begitu besar kepada bunda saya. Ini adalah sesuatu yang menjadi dorongan semangat bagi saya. Harapan berarti kepercayaan. Kepercayaan tidak boleh dikecewakan.
sekalian, apalagi di tengah keluarga besar Persis yang sejak awal lahirnya bangsa kita, tokoh-tokohnya senantiasa memberi sumbangan, memberi peran serta yang luar biasa bagi sejarah bangsa Indonesia yang merdeka. Tokoh Persis seperti Bapak Muhammad Nasir adalah tokoh dari umat Islam Indonesia, tapi merupakan tokoh kunci yang memungkinkan NKRI berdiri melalui mosi integral beliau. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, Persis di saat-saat kritis, keluarga besar Persis, tokoh-tokohnya tidak ragu-ragu mengambil sebuah sikap politik dan tidak ragu-ragu bertekad melakukan kerja politik. Terima kasih Persis, terima kasih keluarga besar. Saudara-saudara sekalian, hari ini, siang hari ini, saudara-saudara sekalian, saya mendapat laporan sekitar 7.000 orang berkumpul datang dari tempat-tempat yang jauh, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan untuk hadir di sini untuk mengambil sikap politik. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang takut mengambil sikap politik. Banyak orang juga ditakut-takuti untuk mengambil sikap politik. Saudara-saudara sekalian, politik, arti politik berkali-kali saya sampaikan. Arti politik adalah sebuah kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat, kehidupan bangsa, kehidupan masyarakat. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat kita ingin memperbaiki kehidupan bangsa kita ingin memperbaiki kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita, mau tidak mau kita harus berani berpolitik. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia, pendiri bangsa Indonesia memiliki sebuah wawasan yang sangat arif dan yang luar biasa cemerlang. Mereka mendirikan sebuah negara republik. Negara republik bukan negara kerajaan, bukan sebuah monarki, tapi sebuah republik. Dalam sebuah republik
yang berkuasa adalah rakyat, kedaulatan rakyat. Dan kekuasaan ini, kedaulatan ini dilaksanakan, diwujudkan melalui pemilihan umum. Sekali 5 tahun kekuasaan ada di setiap warga negara. Sekali 5 tahun kedaulatan adalah di tangan rakyat, satu orang satu suara. Sekali 5 tahun tidak ada jenderal dan tidak ada petani, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin, tidak ada profesor dan tidak ada nelayan. Satu warga negara Indonesia punya hak yang sama. Satu orang, satu suara. Tidak ada pedagang cendol, tidak ada konglomerat. Satu orang, satu suara. Karena itulah saudara-saudara sekalian, terima kasih deklarasi yang saudara berikan hari ini kepada saya. Deklarasi hari ini mempunyai arti yang sangat besar. Deklarasi hari ini menunjukkan, memberitahu bahwa keluarga besar Gempita, terutama generasi penerus, generasi muda, memiliki wawasan politik yang jelas, memahami keadaan bangsa dan negara, mengerti sejarah, memahami bahwa rakyat Indonesia harus mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Dan terima kasih saudara memutuskan untuk memilih Prabowo Subianto dan Gibran sebagai pemimpin. Saudara-saudara, kami sadar bahwa kami adalah manusia biasa. Kami mengerti bahwa kami hanya perwakilan. Kami adalah wakil, saudara-saudara sekalian. Kami adalah wakil rakyat Indonesia. Kami adalah pengemban harapan, saudara-saudara sekalian. Kami simbol, kami yang harus menerima kepercayaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan kepercayaan itu menyusun suatu lapisan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Kami dengan Koalisi Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari partai-partai politik, relawan-relawan, organisasi-organisasi yang paham, yang mengerti kondisi bangsa Indonesia, yang paham bahwa membangun bangsa adalah pekerjaan yang tidak gampang. Kami mengerti tadi negara yang begini besar, negara yang begini majemuk, negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah yang ratusan, dengan adat istiadat yang berbeda, dengan kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda.
dengan agama-agama yang besar, kita telah ditakdirkan untuk hidup bersama. Sekarang kita mengerti tadi betapa besarnya bangsa ini, bangsa keempat terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, bangsa keenam terkaya di dunia dari segi sumber alam. Tentunya bangsa yang sebesar ini selalu akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan lain. Dan inilah sejarah kita. Jangan kita lupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah, bangsa yang tidak mau mengerti sejarah, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarah, ditakdirkan bangsa itu akan punah. Ini sejarah peradaban dunia. Jangan mentertawakan. Di dalam waktu 100 tahun ini saja, berapa negara sudah punah, berapa negara sudah tidak ada, berapa negara sudah pecah. Yugoslavia sudah tidak ada, Uni Soviet sudah tidak ada. Kita lihat Somalia terpecah-pecah, Sudan terpecah-pecah. Marilah kita lihat satu persatu berapa negara yang sudah tidak ada di dunia ini. Pakistan terpecah, dan negara-negara yang kaya dengan sumber alam begitu banyak yang sekarang hari ini terlibat perang saudara, kerusuhan, kekacauan. Saudara-saudara tadi, Ketua Umum Gembita menyinggung di depan mata kita, tiap malam kita lihat di televisi perang di Eropa yang mengajarkan kita demokrasi dan hak asasi. Perang besar di situ. Siapa yang salah? Silahkan pelajari. Belum lagi saudara-saudara kita di Palestina. Kita berkumpul di sini, saudara-saudara kita sedang dihujani bom, dihancurkan rumah-rumahnya, puluhan ribu sudah mati, ratusan ribu luka-luka, anak-anak mungkin sudah lebih dari 5.000, 6.000 yang sudah mati, anak-anak. Apa pelajaran bagi kita? Saudara-saudara, bangsa Indonesia tidak boleh lengah. Bangsa Indonesia tidak boleh menganggap bahwa bangsa Indonesia akan aman damai selamanya. Kita harus bersyukur dengan pemimpin-pemimpin kita selama ini. Kita bersyukur semua pemimpin kita. Saya katakan, bangsa ini, kita, saudara-saudara sekalian, generasi penerus, marilah selalu belajar bersyukur. Kita boleh berbeda. Kita melihat tadi Bung Karno, ya, Bung Hatta, ya, tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak sendirian memenangkan kemerdekaan, didukung oleh begitu banyak tokoh-tokoh lain, begitu banyak ribuan rakyat Indonesia. Kemerdekaan ini direbut oleh seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan karena itu kemerdekaan ini juga harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Mari kita belajar
sejarah kita ratusan tahun kita selalu dipecah belah. Selalu dipecah belah. Karena kita bangsa yang kaya. Mereka datang ke kita, bukan kita yang ke sana. Mereka datang ke kita karena kita kaya. Dan kelemahan kita harus kita akui. Harus kita berani melihat kekurangan kita, terutama kekurangan pemimpin-pemimpin kita. Satu pelajaran yang saya dapatkan dari kajian-kajian mana-mana, begitu banyak kajian pihak-pihak di dunia meramalkan Indonesia punya dua jalan. Satu, menjadi negara hebat, negara makmur, negara kelima, keenam, bahkan bisa keempat terkaya di dunia. Atau negara terpecah-pecah seperti Ukraina, seperti Yugoslavia, seperti Pakistan, seperti dua. Dan kuncinya adalah apakah elit Indonesia, pemimpin Indonesia bisa kerjasama, bisa rukun, bisa bersatu. Dan karena itu hari ini saya sangat hormat dengan keputusan saudara-saudara mendirikan Gempita, karena dalam Gempita ada kata-kata bersatu, ada kata-kata persatuan, ada kata-kata cinta tanah air. Saudara-saudara, ini kunci kebangkitan bangsa Indonesia. Persatuan, cinta tanah air. Saudara-saudara, umat Islam adalah terbesar, mayoritas di Indonesia, dan salah satu terbesar di dunia. Karena kebesarannya, justru umat Islam harus lebih waspada, lebih arif, lebih pandai, lebih unggul, lebih bersatu, lebih kompak, lebih rajin, lebih disiplin. Baru Indonesia bangkit. Tidak boleh kita izinkan kembali kita mudah diprovokasi, mudah ditakut-takuti, mudah diadu domba. Karena kebesaran kita, karena kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, kita, koalisi kita, tim kita ingin melanjutkan pembangunan bangsa yang sudah dirintis Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Harus kita akui, pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pemerintah yang berhasil untuk membela rakyat Indonesia, berhasil membawa kemajuan, berhasil menjaga perdamaian di Indonesia. Jangan sekali-sekali menganggap perdamaian hadiah dari langit. Jangan sekali-sekali menilai perdamaian adalah seperti buah durian yang jatuh dari pohon. Tidak. Perdamaian sulit. Perdamaian harus diupayakan.
Perdamaian membutuhkan jiwa besar. Perdamaian membutuhkan kesabaran. Perdamaian membutuhkan keikhlasan. Perdamaian membutuhkan kejujuran. Perdamaian membutuhkan itikat baik. Dan Presiden Joko Widodo harus kita akui, ini periode kedua beliau. Selama beliau memimpin, hanya orang yang buta atau orang yang buta hati, ya, terutama buta hati, yang tidak mau mengakui apa yang sudah dirintis. Saudara-saudara sekalian, saudara tahu, saya dua kali pemilu saya bertanding melawan Pak Jokowi. 2 kali bertanding, 2 kali kalah. Tapi yang terakhir, biar saya selesai dulu. Yang terakhir, begitu beliau menang, apa tindakan beliau? Beliau mengajak saya bersatu. Beliau merangkul saya. Beliau menjadikan pesaing beliau, lawan tanding beliau ajak bersatu untuk bersama-sama berbakti dan mengabdi kepada rakyat Indonesia. Ini pelajaran, dan ini juga tekad saya dan tekad Koalisi Indonesia Maju. Demi rakyat Indonesia, demi bangsa Indonesia, bila mana insya Allah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita pun akan mengajak semua kekuatan bersama-sama berbakti kepada rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Yang mau tetap beroposisi, kita butuh juga oposisi, tidak ada masalah. Tetapi oposisi yang cinta tanah air, oposisi yang bersama-sama mengoreksi, mengkritisi, tetapi cinta tanah air, cinta bangsa dan rakyat Indonesia. Ini tujuan kita dan ini fokus kita. Saudara-saudara sekalian, panitia, masih ada waktu saya. Saudara-saudara, bagaimana? Lanjut? Benar. Saudara-saudara sekalian, inti daripada apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, tim kita, tim yang sudah kita bekerja beberapa bulan ini, telah, karena ini, maaf ya, tim kita saya ingin tegaskan adalah tim yang terdiri dari pihak-pihak yang sudah lama berurusan dengan bagaimana menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Satu. Kedua, selain menjaga bagaimana menjadikan kekayaan Indonesia sesuatu modal yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu saudara-saudara. Kita tidak mau kekayaan itu hanya dinikmati segelintir rakyat Indonesia. Kita tidak mau. Seluruh rakyat Indonesia harus dalam waktu yang secepat-cepatnya menikmati
di Indonesia, hasil kekayaan Indonesia. Itu intinya, itu saudara-saudara sekalian. Dan kita sudah punya sesuatu peta pelaksanaan, bukan peta angan-angan, bukan peta omong-omong. Kalau orang Indonesia Timur mengatakan omon-omon doang, om-om dong. Orang Indonesia Timur bilang kalau dengar, ya kan, dengar. Dan ini repotnya ini, tiap 5 tahun kan mau maju pemilihan, ya kan. Nah, ini musim politisi, tokoh-tokoh politik, musim apa? Obral janji. Obral janji. Di tinggi gunung 1000 janji. Memang lidah tak bertulang. Iya kan? Itu ada lagunya itu. Ingat nggak lagu itu? Gimana itu? Gimana Kang Iwan? Tinggi gunung 1000 janji. Ya. Ini lagu harus kita ingat ini. Ini lagu untuk mengingatkan kita, hati-hati. Tokoh politik yang obral janji, om-om doh, ngomong-ngomong doang. Saya bertanggungjawabkan. Saya sudah bekerja dengan orang-orang terhebat di Indonesia. Dan saya bersedia mencari, mengundang, mengumpulkan semua orang-orang yang ingin menyumbang pikirannya, menyumbang pengalamannya, menyumbang teknologi yang dia dapat demi kemaslahatan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, paslon nomor 2 Prabowo Gibran, kami Koalisi Indonesia Maju, partai-partai yang tidak malu-malu, kami mau meneruskan, mau melanjutkan, mau membangun, mau memimpin transformasi bangsa di atas landasan yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan juga landasan yang dibangun oleh Presiden SBY dan semua presiden sebelumnya. Kita ingin membangun, kita tidak mau main-main dengan kehidupan bangsa. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara banyak yang nonton debat kan kemarin. Nonton. Satu-satunya paslon yang berani bicara hilirisasi, maaf, hanya paslon nomor 2. Ya kan? Mas Gibran yang dibilang anak ingusan, ya kan? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Hanya karena anaknya Jokowi dihina, diejek, ya kan? Anda ikuti kan? Ternyata tampil dengan menurut saya, kalau saya guru yang harus kasih nilai, saya kasih nilai 9,9.
pilih 10 katanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kan begitu kan? Oke, mungkin saya tidak objektif karena itu wakil yang saya pilih dengan penuh risiko, ya kan? Anak muda katanya kurang berpengalaman, tetapi waktu itu saya berpikir kalau saya pilih orang yang sangat berpengalaman, ya, kalau pengalamannya baik. Kalau pengalamannya adalah pengalaman korupsi, bagaimana? Kalau pengalamannya selalu mengakal-akalin rakyatnya sendiri, bagaimana? Kalau pengalaman adalah justru menghamba, justru mengabdi kepada bangsa lain, bagaimana? Mendingan kita milih anak muda yang masih bisa kita bina, kita gembleng, apalagi dibantu digembleng oleh orang tuanya sendiri, saudara sekalian. Apalagi orang tuanya seorang pejuang merah putih, seorang yang membela rakyat Indonesia. Apa salahnya, saudara sekalian? Jadi kembali, kami punya suatu peta pelaksanaan yang kita sebut strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Sudah dibagi bukunya? Ada? Terima kasih. Tolong dibaca. Ini Gempita, ini orang-orang hebat, ini Gempita. Ketua umumnya hebat, bagaimana anak buahnya? Dalam waktu beberapa menit beliau bicara, kita ambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan, ini orang yang memahami keadaan bangsa Indonesia. Dan saya yakin tokoh-tokoh inisiator Gempita, saya yakin tokoh-tokoh Persis, saya yakin saudara-saudara sekalian memahami, karena kalian yang lebih dekat kepada rakyat Indonesia daripada mereka yang di Jakarta itu, yang elit-elit di situ itu. Saudara-saudara sekalian, kalian yang mengerti masalah Indonesia. Peta ini terdiri dari suatu tekad. Intinya adalah kita harus berani melaksanakan strategi yang bisa menjaga kekayaan Indonesia, diolah menjadi barang yang menguntungkan rakyat Indonesia. Itu namanya hilirisasi. Hilirisasi. Dan waktu debat kemarin jelas satunya paslon yang berbicara hilirisasi adalah paslon nomor 2. Tapi saya katakan di sini, saya katakan di mana-mana, hilirisasi adalah jalan, mungkin satu-satunya jalan untuk Indonesia menjadi makmur. Emak-emak ngerti kan hilirisasi? Ngerti? Ngerti? Hilirisasi. Ada yang
mau jawab? Siapa yang mau jawab? Apa arti hilirisasi? Tadi angkat tangan, begitu ditanya langsung turun lagi. Hilirisasi sebetulnya sederhana. Kekayaan kita, bahan baku kita harus diolah di Indonesia. Kita tidak mau mengizinkan kekayaan kita, bahan-bahan kekayaan kita dijual murah ke bangsa lain tanpa diolah di Indonesia. Itu artinya koalisi. Oh, ada catatan di sini. Bapak mohon bicara hanya sampai 15 lewat 15. Jadi tinggal 5 menit lagi. Gimana? Udah bosan belum dengan saya bicara? Luar biasa ini, persis luar biasa. Saya tadi mulai bicara 14.30. Jadi saya sekarang sudah bicara 40 menit. Kalau di kuliah jam pelajaran kan 40 menit ya. Gimana, Profesor? Benar? Katanya ini ilmu pengetahuan, manusia bisa menangkap ya, menangkap itu 40 menit katanya. Bohong gitu. Kalian masih sanggup? Kenapa? Oh. Sekarang begini, kan udah ada bukunya, cukup dibaca aja semua itu ya. Oke, saya kasih ringkasan. Saudara-saudara, strategi kita tadi intinya ada hilirisasi. Yang kedua, kebijakan yang berani membela rakyatnya sendiri. Satu, kita harus berantas korupsi dari bumi Indonesia. Nanti ada orang pinter-pinter yang mengatakan, apa bisa? Kan gitu. Apa bisa? Kita mengatakan bahwa kita, penerimaan pajak kita harus bisa sama dengan negara-negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, Vietnam, ya kan? Kalau kita sama dengan Vietnam dan Thailand, artinya penerimaan pajak kita bisa naik luar biasa, karena kekayaan kita luar biasa. Tetapi sekarang banyak yang tidak bisa kita sentuh. Caranya bagaimana? Caranya dengan teknologi. Teknologi apa? Teknologi digital. Apa? Dengan komputerisasi. Ada cara-caranya. Dari tadi hilirisasi, kedua digitalisasi, kita kurangi kemungkinan kebocoran dari kekayaan kita. Pemerintah sekarang sudah membuat e-katalog. E-katalog sekarang
bisa dibuka, kita akan tahu persis semua barang yang bisa dibeli oleh pemerintah, kita akan tahu harganya, kita akan tahu pabrik-pabriknya, kita akan tahu sumber-sumbernya. Jadi nanti markup penggelembungan harga secara ugal-ugalan bisa kita hilangkan, bisa kita pangkas, kita bisa menghemat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau ada yang bertanya, apa kita bisa sama dengan Vietnam nanti penerimaannya? Sekarang saya mau bertanya, bedanya kita sama orang Vietnam apa? Sama-sama makan nasi. Saudara-saudara, ini kembali yang saya katakan, harus ada tekad, harus ada kehendak politik, kehendak memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Saudara-saudara, kalau ada yang bertanya, apa bisa? Kita harus menjawab, kalau kita tidak mulai, kalau kita tidak mencoba, kalau kita tidak berupaya, yang jelas tidak bisa. Kalau kita berupaya, kalau kita mencoba, kalau kita berikhtiar, insya Allah bisa kita capai. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Saudara-saudara sekalian, ini pepatah ajaran nenek moyang kita. Punya cita-cita yang tinggi, insya Allah kita akan mencapai. Mungkin tidak sempurna, tapi menuju apa yang kita ingin sempurnakan. Saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh satu bahan. Mari kita bicara bahan. Nikel bahan Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia. Tahun 2017 masih kita izinkan diekspor bahan mentah. Penerimaan kita sekitar 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor nikel sebagai bahan mentah. 2 tahun kemudian, nggak sampai 1,5 tahun kemudian, penghasilan kita 33,3 miliar dolar. Artinya naik 10 kali. Artinya naik 1000%. 1000%. Di mana ada negara yang bisa menghasilkan 1000% dalam 2 tahun. Tunjukkan kepada saya, nggak ada. Kita sudah buktikan. Nikel adalah bahan yang kunci, bahan strategis. Nikel kalau nanti terus diolah, naiknya bukan 10 kali, naiknya bisa 67 kali. 67 kali. Bisa bayangkan, 6000% naiknya. Karena dunia ini mengarah kepada nanti kehidupan dengan baterai. Dan kita sekarang tidak hanya nikel, kita juga punya lithium. Baru diketemukan lithium di Jawa Timur, malah ketemunya. Saudara-saudara sekalian, ini baru satu komunitas. Kita sekarang, tim kita punya peta yang kita sebut peta hilirisasi.
pohon industri untuk 21 komoditas, 21 di 8 sektor, bisa dibaca, ya kan? Nikel, timah, emas, perak, batu bara, minyak gas. Tapi tidak hanya itu, produk-produk pertanian, kelapa sawit, karet, ikan, udang, rumput laut. Ini kalau diolah naiknya bisa, nilainya bisa ribuan persen. Saudara-saudara sekalian, ini adalah peta menuju Indonesia makmur. Ini nanti pekerjaannya luar biasa. Nanti kita harus bertekad, di mana saya katakan, kita pasar sudah terlalu lama kita beli barang-barang bangsa lain, mobil buatan bangsa lain, motor buatan bangsa lain. Kita beli motor hampir 10 juta motor tiap tahun, 1 juta mobil tiap tahun. Masa sih negara keempat terbesar di dunia tidak bisa bikin mobil? Kita harus bikin mobil buatan Indonesia, saudara-saudara. Dan kita sudah mulai bikin mobil buatan Indonesia. Kita sudah mulai bikin Jeep buatan Indonesia di Bandung ini, di Pindad, dan diberi nama oleh Pak Jokowi. Jeepnya diberi nama Jeep Maung. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini bisa produksi massal, saudara-saudara sekalian. Jadi seluruh tentara Indonesia nanti akan pakai Jeep buatan anak-anak Indonesia, saudara. Kita juga sudah bisa bikin motor listrik buatan Indonesia. Sebentar lagi akan saya bagikan mungkin 2.000 motor listrik buatan Indonesia. Jadi anak Indonesia mampu membuat produk-produk yang hebat. Masa depan kita gemilang. Saudara-saudara, sekarang saya akhiri sambutan saya dengan mengatakan program-program kita ada yang kita sebut draft program hasil cepat. Kuncinya kita harus swasembada pangan, swasembada bahan bakar. Kita ingin tidak import lagi bahan bakar. Dan pertanyaan, apa bisa? Nah, selalu gitu kan, apa bisa? Karena ada mental bangsa, menurut saya mental yang tidak cinta tanah air, mental yang hanya mikirin kepentingan dirinya dan kelompoknya sendiri. Kalau bisa import. Kita tidak mau hanya import barangnya orang, kita mau hasilkan. Kita swasembada pangan, harus swasembada pangan. Kita nanti tidak hanya swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara sekalian. Saya sudah konsultasi dengan pakar-pakar yang nasionalis, yang cinta tanah air. Mereka mengatakan 3 tahun setelah kita menerima mandat dari rakyat Indonesia, kita akan swasembada pangan, saudara sekalian.
Dan 5 tahun setelah itu kita akan jadi penyuplai, kita akan jadi ekspor, kita akan jadi memberi makan kepada seluruh dunia, saudara sekalian. Dan pada mereka yang mengatakan, apakah bisa? Saya jawab, bisa. Indonesia bisa. Dan tidak hanya bisa, Indonesia akan melaksanakan ini semua, saudara. Kita mencanakan itu dan kita akan laksanakan itu. Selain itu, salah satu langkah strategis kita adalah kita akan memberi makan siang dan susu kepada semua anak-anak Indonesia. Di seluruh sekolah, di seluruh pesantren, di seluruh dusun dan desa Indonesia, setiap anak Indonesia akan kita beri makan siang 1 kali sehari. Ini langkah yang strategis. Bahkan anak-anak yang masih dikandung ibunya, kita juga akan memberi tambahan gizi, saudara-saudara. Anak-anak Indonesia akan dalam waktu cepat tumbuh dengan baik, dengan cerdas, kuat. Indonesia akan menjadi sungguh-sungguh sebuah negara maju dengan rakyat yang cerdas, rakyat yang kuat, rakyat yang rajin, rakyat yang penuh dengan energi, rakyat yang bisa berdiri setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Negara yang makmur, negara yang tidak akan menjadi negara upah minimum, tidak mau. Kita akan jadi negara terhormat, rakyatnya akan hidup terhormat. Tidak boleh ada rakyat kita yang dalam keadaan ketinggalan. Harus segera kita bantu seluruh rakyat kita, nelayan-nelayan kita, petani-petani kita, golongan miskin di kota-kota, segera harus kita bantu. Tidak di kelak kemudian hari, tidak omon-omon doang. Saudara-saudara sekalian, terima kasih perhatian saudara-saudara. Saya sudah lewat waktu saya, sudah lewat 10 menit. Tinggal menutup. Tolong pelajari, ya. Kalau saya baca ini semua, saya butuh waktu 3 jam. Kita lanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Semua kartu-kartu, semua bantuan terus kita kerjakan. Tapi akan kita kelola lebih sempurna supaya sampai ke tujuan yang sebenarnya, saudara-saudara. Saya tutup paparan saya dengan sekali lagi menyampaikan terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan pantun. Kalau saya nyontek, saya bawa kertekan. Kalau Mas Gibran kemarin tidak bawa kertekan. Pergi memancing bersama teman, mancing sebentar bersama kawan. Mari kita menangkan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Indonesia emas. Pantun kedua, hidup rukun.
bersama tetangga, bersama gembita kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelek-jelekan atau mengejek kita, mari kita jogetin saja.